Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini saya akan menjelaskan atau memberikan tutorial tentang cara membuat validator panah DLP ya. Sebelumnya saya ada beberapa sumber. Ini ada dari dokumentasi panahnya. Cuman ini karena dokumentasinya tidak update, kita pakai dari punyanya Joseph Trans ya. Ini dia update dan dia auto deploy. Karena sebelumnya saya udah running di mulai RPC-nya Satori sampai sekarang pindah ke Moxa ya. Pertama-tama kalian cukup copy dan paste komen ini karena ini untuk menginstal file software tambahan. Kita buka Mubag itu terlebih dahulu. Kita buka server yang mau diinstal. Coba hotop. Ya, karena aku mau install ini ya, mau ngecek dulu dalamannya apakah ada aplikasi yang terinstall lainnya. Aku perlu ngecek juga, ternyata nggak ada. Aku pisah-pisahin usernya kalau mau install node. Jadi aku buat user baru, add user mana misalnya, passwordnya terus berikan akses root kepada panah ya. Terus masuk ke user panah. Nah, kita ada di user panah. Ya, di sini kita perlu menginstal beberapa package. Yang pertama kita langsung install ini. Ini karena ini belum ada ya di saya. Udah ada. Ini mungkin perlu tambahannya. Ini kita perlu install Python 11 dulu ya. Karena bawaan Python di Ubuntu 22 atau di versi 20 itu dia masih menggunakan versi Python 3.10 kalau nggak salah. Oke, kita verifikasi. Pythonnya masih 38. Kita perlu memasukkan full paketnya ya. Nah, ini sebenarnya tidak terinstall lagi ya, masih terinstall 38. Sebenarnya kita perlu melakukan ini dulu, sudo apt update. Kemudian ini ya, sudo apt update lagi. Hati-hati ya dalam menjalankannya ini, karena ini berjalan di root ya, jadi kalian make sure ya. Ternyata ini nggak bisa kalau semuanya kita harus berjalan satu-satu ya. Kita tunggu sampai instalasinya selesai ya. Ini mungkin agak sedikit membutuhkan waktu, tapi saya usahakan videonya sesingkat mungkin ya, biar kalian gak jenuh juga nontonnya. Ini bisa di running di server best practice-nya, tapi bisa juga di running di
server buatan yang kayak kemarin gitu, yang aku kasih tutorialnya itu. Selanjutnya kita cek versi Pythonnya apakah sudah terinstall. Nah ini udah terinstall ya, versi 11 nya. Selanjutnya kita install Poetry. Hati-hati ya kalau nginstal ini, karena ini kalau error agak problem juga ya ke OS nya nanti, operating systemnya. Apalagi kalau kalian runningnya di dalam root gitu, biasanya suka jadi banyak error gitu. Poetry-nya dia pakai 183 atau 184 nggak apa-apa, lebih bagus. Nah install Node.js dan npm, boleh deh pakai ini. Tapi sebetulnya aku ada cara lain juga ya buat nginstall Node.js. Tapi kita tinggal ikutin tutorial ini aja deh, yang lebih gampang. Oke, npm dan node-nya udah. Nah ini sekarang kita melakukan clone dulu ya di ininya, di Fana-nya. Nah ini udah masuk di dalam folder Fana. Terus kita coba install Poetry-nya, error enggak ya? Nah di sini biasanya suka banyak banget yang error, itu gara-gara Poetry, Node.js sama Python-nya tidak sesuai. Kalian harus menyesuaikan Poetry dan ininya harus sesuai dengan yang kalian punya ya. Ini kita menggunakan dependensi ChatGPT, jadi kita membutuhkan API dari ChatGPT itu sendiri ya. Nantinya kita install package Fana-nya. Sorry, mungkin ini bisa pakai Web3. Kita tes dulu. Coba Fana CLI help. Nah ini dia guys, errornya di sini nih. Kenapa nih? Satisfy error requirement Fana ada. Ini bisa sih kayaknya langsung running Fana CLI help. Install Fana. Nah ini guys, ternyata Python-nya itu masih kedetek Python 38. Coba kita pakai Web3 ya. Sorry.
sorry 3. Nah ini dia problemnya, dimana si pip ini masih menggunakan Python 38. Kita harus melakukan switch dulu dari 38 ke dalam ini ya, Python 3.11. Caranya gimana? Tanya ChatGPT. Di sini please switch to Python. Ini kita paling pakai ppnp, terus coba ya ini dulu. Terus kita coba install lagi ya, masih. Kita coba tambahin pip3, kita coba full script ya, tambahin pmp on linux ini. Nah ini udah aktif, kita cek 3.11 harusnya ini udah bisa sih. Nah udah bisa ya. Kita tunggu sampai semuanya selesai. Ini biasanya suka ada Ansible yang kurang update, jadi itu perlu yang agak sedikit tricky ya. Nah ini untuk create wallet, kalau kalian udah ada, kalian bisa melakukan export ini ya. Kebetulan do you understand? Yes. Okay. Ya sepertinya ini kita perlu membuat baru lagi aja ya. Ya karena ini nanti bersifat kredensial, ada sebuah private key atau prase dan address ya.
sepertinya aku harus ini dulu ya, harus tidak meng-share screen seluruh layar. Aku cukup meng-share ini ya, apa namanya, Windows aku aja ya. Kita cukup jalanin yang ini, nanti kalian cukup paste di terminal kalian. Jangan lupa disimpan untuk private key dan prasenya ya, karena ini kita perlu nanti melakukan export dulu ke dalam MetaMask-nya lagi ya. Ya, untuk saya udah selesai, saya udah simpen di dalam notepad ini, di notepad, dalam notepad plus. Selanjutnya kita melakukan selanjutnya kita perlu melakukan export ke dalam sini ya, ke dalam MetaMask kita. Kita buat yang baru lagi. Mana testing, kita download MetaMask. Kita buat satu lagi, namanya Pana Testing 2. Ini karena addressnya yang diberikan Pana ada dua ya, ada device sama ini ya, ada device sama apa namanya, ada cold key sama hot key. Nah, kita perlu melakukan ekspor keduanya, nanti setelah itu ngambil private key nya. Setelah dirasa cukup, kita nunggu satu lagi ya MetaMask-nya. Oke, kita udah, dua-duanya udah ya. Karena ini bersifat kredensial lagi, aku perlu memasukkan prasenya, jadi aku tutup dulu ya. Sorry di sini. Export dulu keduanya, yang apa namanya, yang hot key dan cold key nya ya, jangan lupa. Setelah kita ekspor kedua wallet tersebut, kita ambil private key nya ya. Untuk RPC-nya kalian bisa disamakan dengan RPC yang ada di sini ya. Cara setup RPC-nya gimana? Oke, aku akan kasih tahu gini caranya. Ya, punya aku sudah ya. Sekarang kita switch ke jaringan Pana-nya. Ini add custom network. Nah, kita masukkan di sini ya. Kita kasih nama Pana Moxa. Karena Pana itu setahu saya ada dua, ada Satori dan ada Moxa ya.
kemudian ID-nya kita samakan sama yang dokumentasi, simbolnya mana, untuk explorernya di sini ya. Nah, kita jika sudah, tambahkan juga di yang satu laginya. Panamoksa. Panamoksa.org, Panam, chain ID-nya yang ini. Iya, udah semua sih. Oke, udah. Setelah melakukan import, kita perlu untuk step ini kita skip aja karena kita tidak meng-backup ya. Karena di sini saya asumsikan menggunakan wallet baru ya, tidak wallet lama. Kalau kalian punya wallet lama, silahkan ikuti tutorial. Selanjutnya kita perlu ambil ininya ya, ambil vouchernya dulu. Untuk meminimalisir waktu, di sini saya udah menyiapkan satu akun yang isinya emang sudah banyak fananya. Jadi si vouchernya itu udah saya simpan di dalam satu akun gitu ya. Karena untuk melakukan deploy itu kita perlu setidaknya membutuhkan lebih dari 10 panel. Register itu kalau tidak salah itu kita butuh 11, kemudian stake itu kita butuh 10. Nah, dimana kalau di total itu 21, belum untuk transaksi yang lainnya ya. Ya, karena ini bersifat kredensial, aku tutup dulu ya. Oke, mungkin kalian bisa saya tampilkan ini aja ya. Ya, saya sudah selesai mengimport akun yang satu lagi ya, akun tuyulnya. Kita perlu ini dulu ya, ambil menyamakan ininya dulu ya. Nah, ini kalau udah ada yang kayak gitu tinggal ininya aja sih. Kita switch ke Panamoksa ya. Nah, di sini saya udah ada sekitar 200 pana ya.
Nah, untuk selanjutnya kita tinggal melakukan ini ya, keygen ini kita generate keygen ini di dalam folder ChatGPT. cd pana. Nah, selanjutnya kita melakukan running keygen ini ketika disebutkan keygen.sh. Masukkan validator name-nya. Ini kita bisa bebas ya validator name-nya, karena ini saya menginstalkan punya Wanda, saya jadi memberikan sesuai dengan nama dia. Emailnya ini terserah kalian ya. Emailnya apa ya? Oh, sebentar, ada teman saya izin tutup dulu ya. Sebentar ya. Oke, jika selesai nanti akan muncul sebuah private key seperti ini. Kalian tinggal di next saja. Selanjutnya kita melakukan deploy kontraknya terlebih dahulu, karena kita tidak ada folder ini ya kontrak, kita langsung running aja. Jadi dulu clone dulu, setelah clone masuk ke dalam panel kontrak, kita install dulu yarn-nya. Nah, udah terinstall dan udah ditambahkan, kita cek versi yarn-nya 1.22. Selanjutnya kita perlu menginstal yarn-nya dulu. Nah, ini ditunggu sampai 4 tahap ya. Yang pertama resolving, yang kedua patching, yang ketiga biasanya install dan ngecek aja sih. Setelah itu kita perlu menunggu hingga instalasinya selesai. Nah, ini tinggal menunggu ininya ya, apa namanya, package-nya diinstal terlebih dahulu. Jika package-nya sudah diinstal, maka nanti selanjutnya tinggal kita melakukan mengcopy environment. Selanjutnya melakukan importing ini ya. Nanti bakalan nge-import ini ya, nge-import dari template-nya ini. Nah, di sini karena ada nanti di tahap kedua ini kita memerlukan private key dari akun yang pertama ini. Nah, ini kan ini sementara itu aku kirimin dulu ya pana yang udah ada. Aku butuh 50 dulu aja. Kemudian aku butuh mana ya? Kemudian aku perlu 50 lagi untuk di di Moxa, di cold key, di hot key,
Nah, jadi totalnya ada 100 ini ya panah di ini. Nah ini udah masuk 50 panah. Nah tinggal sisa satu lagi ya. Ini agar tidak bingung aku kasih nama ini ya, oke kemudian yang kedua ini aku kasih nama hotkey. Kita switch dulu. Oh kayaknya ini belum di add ya, jadi ya udahlah nggak apa-apa. Oke, setelah itu selanjutnya kita perlu ngambil INP dari ini ya, dari contohnya ini. Jika telah selesai, ini udah selesai buildnya. Sekarang kita copy yang ini ya, example.inp jadi inp, atau kalian juga bisa pakai mv.inp example.inp. Cuman ini nanti file yang orinya nggak ada, jadi saran aku di copy aja inp. Selanjutnya kita edit yang .inp yang tadi itu. Kalian bisa pakai nano atau pakai VI atau pakai Vim, itu bebas, tapi aku lebih prefer pakai VI ya. Jadi kalau kalian tidak biasa dengan editor VI, aku saranin pakai nano ya, nano.inp gini. Nah karena aku nggak pakai ini, pakai VI, kalian sama aja sih. Nah ini sekali lagi karena ini bersifat bersifat private atau kredensial, aku jadi perlu ini dulu ya, aku perlu menutup ini dulu. Oke, ini disamain ya, add moxa katanya. Ini kalau dari ini udah ya. Mungkin dari kontrak ininya. Nah, ini tinggal diganti ya. Yang di LP name ini bebas ya. Kalian mau kasih nama apa? Ini jadinya itu nanti sebuah token gitu ya. Kita kasih nama koin pemulung. Mulung. Oke. Setelah itu kalian save aja. Untuk yang pakai nano kalian bisa pakai Ctrl X atau enggak Ctrl X terus Y terus enter gitu. Kalau pakai PI pencet ESC di keyboard terus pencet shift titik 2 terus tulis WQ. Nah, oke, untuk selanjutnya kita melakukan deploy dulu, deploy ini ya, dari event ini. Setelah dirasa cukup, kita deploy terlebih dahulu, kita cek.
nanti kita memerlukan ChatGPT ya, API dari ChatGPT, kemudian memerlukan kontrak yang telah kita buat tadi, kemudian private key yang telah kita tadi buat. Nah ini nanti address 2 ini nanti kita perlu ambil untuk nanti kita deploy di dalam ini ya, di dalam panel chatgpt.env. Oke. Pengen beol guys, anjing sakit perut lagi. Ini udah berapa menit ya mereka? Udah setengah jam anjir. Oke, mungkin ini saya stop dulu ya. Kita lanjut part 2 sembari ini nunggu deploynya selesai. Mau book Carol dulu ya. Nanti aku lanjut part 2 sembari nungguin ini. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.